Bab 996 Tinju Naga Sejati. Ketika Mu Chen dan yang lainnya telah melangkah ke tahap petir yang mengarah ke tingkat keempat, kilau telah berkumpul di luar pagoda pemurnian tubuh, yang terbentuk menjadi layar besar. Di layar tersebut, setiap batu dan batu bata dari tahap petir dapat terlihat dengan jelas. Di luar pagoda pemurnian tubuh, semua orang melihat dengan tatapan gugup saat mereka melihat ke arah layar besar. Semua orang tahu bahwa setengah dari orang-orang akan tersingkir di tahap petir dan hanya 5 orang yang tersisa yang memenuhi syarat untuk masuk ke tingkat keempat pagoda pemurnian tubuh. Tingkat eliminasi terlalu menakutkan. Pada saat ini, semua orang berangsur-angsur pulih dari keterkejutan yang dibawa oleh lonjakan Mu Chen, tetapi mereka masih tidak dapat menahan diri untuk sesekali melihat siluet langsing dan awet muda di layar dengan cahaya aneh di mata mereka. Wajah Liu Qing pucat saat dia mengertakkan gigi. Dia tidak pernah membayangkan bahwa anak nakal manusia itu akan benar-benar meledak dengan potensi yang menakutkan di saat-saat terakhir dan mengejar yang lain, meskipun tertinggal begitu jauh di belakang. Momentum yang digunakan Mu Chen untuk mengejar Zhong Teng dan yang lainnya bahkan membuatnya merasa agak takut. Pada saat ini, dia harus mengakui bahwa Mu Chen memang memiliki kekuatan yang tak terbayangkan untuk bisa mendapatkan kuota klan 9 Netebird untuk memasuki Divine Beast Origin. Dia benar-benar salah menilai dan mempermalukan dirinya sendiri. Orang itu benar-benar orang gila untuk bisa mengejar ketinggalan. Selain Liu Qing, seorang ahli klan Skyrock juga menghela nafas dan merasa tidak percaya. Wajah Liu Qing berangsur-angsur pulih, sebelum dia menarik napas dalam-dalam. Orang itu benar-benar tidak terduga. Tapi terlepas dari apapun caranya, yang berikutnya akan menjadi tantangan yang sebenarnya. Dan kali ini, aku khawatir tidak ada yang akan memberinya waktu untuk menyiapkan arai spiritual setelah mengungkapnya sebelumnya. Kehilangan sarana sekuat itu seperti arai spiritual, salah satu dari para jenius di tahap petir bisa dengan mudah mengalahkannya. Di tahap petir, selain Mu Chen, 9 lainnya adalah penguasa kelas 7, selain kekuatan sebagai Divine Beast, kekuatan bertarung mereka akan menjadi lebih ganas. Dengan cara ini, Mu Chen tidak diragukan lagi akan menjadi domba di antara serigala. Selain itu, mengenai arai spiritualnya yang menakutkan, kehilangan kesempatan yang menentukan juga berarti kehilangan intimidasi. Mungkin tidak ada yang akan duduk diam dan membiarkan dia menyiapkan arai spiritualnya. Para ahli klan Skyrock juga menganggukkan kepala setuju. Terlepas dari teknik rahasia apa yang sebelumnya digunakan Mu Chen untuk memungkinkannya mengejar yang lain, ujian yang akan datang hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri. Ternyata, mereka tidak menyangka bahwa setelah dia kehilangan kesempatan untuk menggunakan arai spiritualnya, Mu Chen bisa menjadi salah satu dari 5 orang yang tersisa. MHM. Saat mereka bercakap-cakap, keributan tiba-tiba terdengar di wilayah ini dan semua ahli melihat kejeniusan klan Gagak Guntur yang muncul di hadapan Mu Chen. Itu sebenarnya Lu Sui dari klan Gagak Guntur. Sepertinya dia akan bergerak menuju Mu Chen. Kekuatannya cukup kuat, dia bahkan lebih kuat dari Zhong Yan dari klan Skyrock. Selain itu, karena Mu Chen telah mengungkapkan kartu truf arai spiritualnya, pertempuran ini tidak menguntungkannya. Masih terlalu dini untuk mengatakan itu. Siapa tahu, Mu Chen mungkin masih memiliki kartu truf lainnya. Berdasarkan tindakannya di masa lalu, dia sepertinya bukan orang yang sembrono. Karena itu masalahnya, karena dia berani memasuki pagoda pemurnian tubuh dengan kekuatannya di penguasa kelas 6, dia akan terlalu sombong jika dia tidak memiliki sarana untuk diandalkan. Ketika Lu Sui dari klan Gagak Guntur muncul di hadapan Mu Chen, para ahli di luar pagoda pemurnian tubuh semuanya sedang berdiskusi. Tetapi setelah mengalami semua masa lalu beberapa kali ketika Mu Chen membalikkan keadaan, tidak ada yang berani mengambil kesimpulan dengan santai. Meskipun Lu Sui sangat kuat, Mu Chen juga tidak normal. Sepertinya Anda tidak punya waktu untuk menyiapkan arai spiritual apapun kali ini. Sementara semua orang di luar berdiskusi di antara mereka sendiri, Lu Sui berdiri di depan Mu Chen dan menyeringai, memperlihatkan giginya yang seputih mutiara yang terlihat sangat dingin. Mu Chen menatap Lu Sui di depannya dan sedikit mengerutkan alisnya. Tak lama kemudian, cahaya spiritual di tangannya berangsur-angsur menghilang. Sepertinya mengungkapkan arai spiritualnya telah membuat orang-orang ini merasa takut sampai-sampai mereka tidak mau memberinya waktu untuk bersiap. Meskipun Lu Sui dengan santai berdiri di hadapannya, Mu Chen dapat merasakan energi spiritual tak terbatas menyapu di bawah kakinya, menghancurkan semua segel spiritual yang telah dia kirimkan ke tanah sebelumnya. Dengan cara ini, segel spiritual dalam arai spiritual akan rusak dan arai spiritual tidak akan stabil. Jika Mu Chen memaksakan kehendaknya, akan sulit baginya untuk mendapatkan efek apapun dan dia hanya akan membuang-buang waktu. Ada apa? Tidak akan menggunakan arai spiritualmu.
Melihat tindakan Mu Chen, ejekan muncul di wajah Lu Sui. Menyerah pada arah spiritualnya tidak diragukan lagi mematahkan anggota tubuhnya dalam pandangannya. Menggunakan cara lain sesekali mungkin lebih menarik. Menghadapi senyum mengejek Lu Sui, tangan Mu Chen menyatu dan merasakan energi yang kuat mengalir di tubuhnya, sebelum dia dengan ringan tersenyum. Menghadapi nada mengejek Mu Chen, wajah Lu Sui menjadi gelap, lalu dia menunjuk keluar tahap dan dengan menakutkan berkata, masih ada cukup waktu bagi Anda untuk tersesat dari tahap. Jika tidak, tidak ada yang akan membawa mayatmu kembali jika kamu mati di sini. Tapi ternyata, Mu Chen menatapnya dengan senyuman di wajahnya. Tatapan Mu Chen langsung menyebabkan niat membunuh yang kejam di hati Lu Sui melonjak, karena Mu Chen menatapnya dengan tatapan yang membuatnya merasa seperti orang bodoh saat ini. Kamu sedang merayu kematian. Niat membunuh melonjak dan Lu Sui tidak lagi repot-repot berbicara. Dengan hentakan kakinya, energi spiritual yang dahsyat menyapu tubuhnya. Sebenarnya ada kilat yang berkedip-kedip di dalam energi spiritualnya yang besar dan guntur bergemuruh yang tampaknya mencapai resonansi dengan petir yang mendatangkan malapetaka di antara langit dan bumi. Sebuah tekanan yang kuat keluar dari tubuh Lu Sui bersamaan dengan itu. Merasakan tekanan itu, kilatan kejutan muncul di mata Mu Chen. Klan Gagak Petir tampaknya memiliki resonansi yang tinggi dengan energi petir dan energi spiritual di tubuh mereka bahkan mengandung jejak energi petir, menyebabkan energi spiritual mereka menjadi lebih ganas. Aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh seorang penguasa kelas 6 sepertimu tanpa arai spiritualmu. Kata-kata Lu Sui mengandung niat membunuh dan, dalam sekejap, guntur bergemuruh dan dia berubah menjadi kilatan petir. Kecepatannya secepat kilat, lalu dia muncul di langit di hadapan Mu Chen dalam sekejap. Boom! Wajah Lu Sui dingin saat dia menatap Mu Chen, sebelum melemparkan telapak tangan ke bawah dengan petir yang tak berujung berkumpul di telapak tangannya. Telapak tangan itu mendarat dengan lembut tetapi secara praktis mengandung kekuatan yang memusnahkan. Telapak tangan pengumpul petir yang hebat. Telapak tangan itu tampak seperti telah mengumpulkan puluhan ribu petir dan satu telapak tangan itu tampak seperti bisa memusnahkan langit. Saat kilatan petir memantul di mata Mu Chen, dia melihat ke telapak tangan Lu Sui yang berisi petir yang dahsyat. Tatapannya sedikit berkedip. Dibandingkan dengan Zhong Yan, kekuatan Lu Sui jelas jauh lebih kuat. Tidak heran mengapa dia bisa menjadi jenius dari klan Gagak Petir dan tidak bisa diremehkan hanya dengan fakta ini saja. Namun, menghadapi telapak tangan Lu Sui yang kejam, tidak ada rasa takut di wajah Mu Chen dan kedalaman matanya melonjak dengan niat bertarung yang berkobar. Dia bisa merasakan bahwa otot-otot di tubuhnya bergetar karena haus akan pertempuran. Setelah mengalami penyempurnaan dari 3 tingkat pagoda pemurnian tubuh, kekuatan yang terkandung dalam otot-ototnya terlalu kuat. Saat ini, dia benar-benar membutuhkan pertempuran untuk bertarung sepenuh hati, membiarkan energi dalam dagingnya menyatu sepenuhnya dengan tubuhnya. Mu Chen menjilat bibirnya dan cahaya keemasan yang menyilaukan meledak dari tubuhnya. Tulang-tulang di tubuhnya tampak bergetar saat raungan naga dan teriakan burung phoenix bergema dari tubuhnya. Boom! Darah di tubuhnya bergulir dan energi di tubuhnya tidak bisa ditekan lagi. Oleh karena itu, Mu Chen pada dasarnya tidak memiliki pikiran untuk menekannya. Dengan hentakan kakinya, dia menyerbu ke arah telapak tangan yang datang dari Lu Sui. Kamu sedang merayu kematian. Ketika Lu Sui melihat Mu Chen menerkam ke arahnya, wajahnya berubah menjadi buas. Belum lagi seorang penguasa kelas 6, bahkan mereka yang berada di penguasa kelas 7 tidak akan berani menghadapi telapak tangannya secara langsung. Jadi tindakan Mu Chen hanyalah dia merayu kematian di matanya. Mati. Senyuman menyeramkan muncul saat petir tak berujung yang berkumpul di telapak tangannya berubah menjadi sangat ganas. Suara gemuruh-gemuruh menggetarkan cakrawala saat cahaya terjalin dan telapak tangannya mengembang beberapa ratus kali lipat, seperti gunung petir besar yang dengan ganas menekan ke arah Mu Chen. Wosh! Sosok Mu Chen segera muncul di udara saat dia melihat telapak tangan petir yang menekan. Tak lama kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan sebuah tanda naga ungu keemasan menggeliat dan bergerak ke tinjunya. Tato naga sejati mengulurkan cakarnya dan digabungkan dengan 5 jari Mu Chen. Sisik naga ungu keemasan berkedip-kedip, memancarkan kekuatan yang menakutkan. Pada saat ini, tinjunya dan cakar naga telah menyatu dengan sempurna menjadi satu pada saat ini. Energi yang tak terlukiskan meledak dari tangan Mu Chen dan energi itu bahkan membuatnya, dirinya sendiri, merasa terkejut. Seiring dengan peningkatan fisiknya selama periode waktu ini, Mu Chen juga secara bertahap merasakan bahwa energi yang terkandung di dalam fisik naga Phoenix secara bertahap dilepaskan olehnya. Tinju ini bernama tinju naga sejati. Tangan Mu Chen ditutupi oleh cakar naga dan nadinya menggeliat seperti naga.
Ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat telapak tangan petir yang dengan cepat mengembang di depan matanya, dia bisa melihat wajah menyeramkan Lu Sui melalui petir. Yang terakhir tampaknya sudah menikmati kemenangan karena telah membunuhnya saat ini. Tapi sayang sekali keinginannya tidak terpenuhi. Mu Chen tersenyum, lalu dia tidak lagi ragu-ragu dan melemparkan tinjunya, yang berkedip-kedip dengan sisik naga ungu keemasan, dan itu sangat berbenturan dengan telapak tangan petir, melepaskan energi yang menakutkan. Dia bahkan menghancurkan ruang angkasa dengan tinjunya. Bab 997 Kekuatan Naga Sejati. Boom! Ketika kepalan tangan yang ditutupi dengan sisik naga ungu keemasan berbenturan dengan telapak tangan petir yang turun, suara besar dihasilkan dari tabrakan itu, seolah-olah langit bisa runtuh kapan saja, dan banyak retakan hitam menyebar di angkasa. Cahaya keemasan yang menyilaukan dan kilat menyebar seperti puluhan ribu ular, melahap ruang di dekatnya dan para ahli yang awalnya berada di sekitar mereka segera mundur sambil melihat titik konfrontasi antara Mu Chen dan Lu Sui dengan kaget. Mu Chen benar-benar menghadapi Lu Sui. Semua orang terkejut. Jelas, mereka tidak pernah menyangka bahwa meskipun kehilangan arah spiritualnya, Mu Chen masih berani menghadapi Lu Sui. Namun, keheranan mereka dengan cepat berubah menjadi serius, karena mereka menyadari bahwa petir yang keras di ruang yang runtuh tidak seperti pisau panas yang menembus mentega seperti yang mereka harapkan. Cahaya keemasan yang terlihat lemah juga tidak runtuh seperti yang mereka bayangkan. Mu Chen benar-benar menerima serangan dari Lu Sui. Tatapan seseorang berkedip-kedip saat ekspresi mereka berubah menjadi lebih serius. Penghinaan yang awalnya mereka miliki untuknya telah sepenuhnya terhapus saat ini. Di kejauhan, Zhong Teng, yang sedang menghadapi Mo Feng, mengalami sedikit perubahan pada ekspresinya dan tatapannya berubah menjadi lebih gelap. Mu Chen itu benar-benar merepotkan. Seperti yang telah saya sebutkan, Anda terlalu naif untuk berpikir bahwa Mu Chen begitu mudah untuk dihadapi. Mo Feng samar-samar berkata. Ketika Zhong Teng mendengar kata-katanya, dia tidak bisa menahan senyum. Saudara Mo bersukacita terlalu dini. Lu Sui tidak selemah yang kamu pikirkan. Dibandingkan dengannya, Mu Chen masih memiliki jarak di antara mereka. Mo Feng menolak berkomentar dan tangannya tertunduk dengan ekspresi tenang di wajahnya. Dia tidak bergerak dalam konfrontasinya dengan Zhong Teng. Itu karena mereka berdua tahu bahwa saat mereka bertarung, akan sulit bagi pemenang untuk ditentukan di antara mereka dan dengan para ahli lain yang menonton di sekitarnya, orang-orang itu akan menerkam saat mereka menderita luka parah. Motif Zhong Teng hanya untuk menjerat Mo Feng, memberi Lu Sui waktu untuk berurusan dengan Mu Chen. Demikian juga, Mo Feng, yang percaya diri pada Mu Chen, juga memutuskan untuk mengawasi Zhong Teng, mencegah Zhong Teng melancarkan serangan diam-diam terhadap Mu Chen. Karena jika itu masalahnya, bahkan jika Mu Chen memiliki beberapa kartu di lengan bajunya, akan sulit baginya untuk berurusan dengan dua penguasa kelas 7. Keduanya berdiri di langit tanpa bergerak, tetapi keduanya memiliki cahaya dingin yang berkedip-kedip di mata mereka, menampilkan niat membunuh di mata satu sama lain. Boom! Sementara Zhong Teng dan Mo Feng berdiri berhadapan, petir yang dahsyat dan cahaya keemasan masih menimbulkan malapetaka di kejauhan, yang menghancurkan ruang angkasa. Di belakang telapak tangan petir, wajah Lu Sui menjadi sedikit terdistorsi sambil dengan kejam melihat pemandangan di depan mereka dengan amarah yang melonjak di matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa telapak tangan yang sangat dia yakini akan ditahan oleh Mu Chen. Usaha yang sia-sia, kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Lu Sui menggertakkan giginya sambil meraung. Energi spiritual di tubuhnya melonjak seperti air bah. Petir di bawah telapak tangannya meledak dengan keras, meledak di ruang angkasa di dekatnya. Angin topan di tinjunya meluas dengan keras, agak memiliki momentum untuk menghancurkan cahaya keemasan. Lu Sui jelas bahwa tahap petir terlalu kacau dan karenanya, dia tidak bisa menyeret pertempuran keluar. Dia harus berurusan dengan Mu Chen sesegera mungkin sehingga dia bisa mengurangi kelelahan energi spiritualnya. Jika tidak, jika dia menghabiskan terlalu banyak kekuatannya, bahkan jika dia memenangkan pertarungan, dia akan dimangsa oleh para ahli lainnya, mengurangi para pesaing. Oleh karena itu, dia harus segera berurusan dengan Mu Chen. Saat petir menyambar, mata Mu Chen berkontraksi. Namun, dia tidak mundur. Sebaliknya, dia malah maju. Di lengan kanannya, urat-urat terus menggeliat seperti naga dan setiap geliatnya akan memancarkan gelombang energi yang mengerikan. Tato naga sejati di lengannya menjadi lebih jelas dan cakar naga, yang menutupi jari-jari Mu Chen, menjadi lebih kuat dengan aura tak terbatas yang secara bertahap memancar darinya. Mata Mu Chen berkedip-kedip dengan cahaya keemasan saat dia menarik napas. Dia bisa merasakan bahwa ada aliran energi yang kuat mengalir ke seluruh tubuhnya yang terus-menerus mengalir ke tinjunya.
Saat energi yang mengalir di tinjunya semakin menakutkan, cahaya keemasan yang dipancarkan perlahan-lahan memudar. Ketika Lu Sui melihat pemandangan ini, matanya berkedip-kedip kegirangan, karena dia pasti mengira Mu Chen tidak mampu bertahan lebih lama lagi. Namun, kegembiraan itu hanya berlangsung sesaat, sebelum matanya tiba-tiba menyipit. Dia kemudian melihat Mu Chen perlahan-lahan melambaikan tangan emasnya. Tinju ini sangat berat, seolah-olah berisi naga besar. Boom! Tinju Mu Chen, yang ditutupi dengan cakar naga ungu keemasan, berbenturan dengan telapak tangan petir sekali lagi. Wajah Lu Sui telah berubah drastis saat ini. Itu karena dia bisa merasakan betapa menakutkannya energi yang terkandung di kepalan tangan Mu Chen. Berderit. Retakan praktis muncul dalam sekejap di telapak tangan petir. Lebih jauh lagi, energinya begitu ganas sampai-sampai Lu Sui bahkan tidak bisa bereaksi sebelum telapak tangan petir itu hancur dari kepalan tangan yang diselimuti cakar naga dan memancarkan cahaya keemasan. Saat cahaya keemasan menyembur keluar, petir itu runtuh dan sosok Lu Sui meledak mundur dalam keadaan menyedihkan dengan wajahnya yang berubah antara hijau dan putih. Matanya terperanjat saat dia melihat ke depan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa tinju Mu Chen akan begitu kuat. Kekuatan itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang penguasa kelas 6. Tinju Mu Chen tidak hanya menghancurkan telapak tangan pengumpul petirnya yang hebat, kekuatan mengerikan yang menembus hampir menghancurkan energi spiritual di tubuhnya. Sialan! Kekuatan orang itu! Lu Sui menggertakkan giginya saat cahaya dingin berkedip-kedip di matanya. Saat dia mundur, dia dengan cepat mengedarkan energi spiritual di tubuhnya. Sepertinya dia tidak bisa menghadapi Mu Chen secara langsung dan dia telah meremehkan Mu Chen di masa lalu. Wosh! Namun, tepat ketika Lu Sui telah memutuskan untuk mundur sambil menggunakan cara lain untuk menghadapi Mu Chen, yang terakhir tidak memberinya kesempatan untuk itu. Saat cahaya keemasan berkedip-kedip, sosok Mu Chen telah muncul secara misterius di hadapannya, sebelum dia melambaikan tinju naga ungu emasnya. Wajah Lu Sui berubah saat dia dengan cepat meletakkan tangannya di depannya dan memasang posisi bertahan dengan energi spiritual petir yang kuat melingkari lengannya, yang samar-samar terbentuk menjadi perisai petir. Boom! Di bawah tinju naga emas, perisai petir telah runtuh dan sosok Lu Sui melesat kembali. Saat dia terbang keluar, Mu Chen mengejarnya dengan tinju naga emasnya yang menghantam satu demi satu, tidak memberi Lu Sui kesempatan untuk mengatur napas. Boom! 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 Hanya dalam 10 tarikan napas yang aneh, Mu Chen telah melontarkan 10 tinju yang aneh. Ketika setiap tinjunya mendarat, Lu Sui akan dikirim terbang kembali bahkan lebih dan fluktuasi energi spiritual yang terakhir, yang awalnya tidak terbatas, menghilang di bawah pukulannya. Siapapun bisa mengatakan bahwa Lu Sui terlalu ceroboh, kehilangan inisiatif sebelum secara bertahap dipaksa ke kondisi menyedihkan seperti itu oleh Mu Chen. Jika bukan karena kekuatannya sendiri yang kuat, dia pasti sudah terluka parah di bawah serangkaian serangan itu. Namun meski begitu, ketika dia mencoba mundur dari jangkauan serangan Mu Chen, wajahnya pucat dan ada jejak darah di sudut bibirnya. Ketika dia melihat Mu Chen, tidak ada lagi keterkejutan di wajahnya. Setelah 10 pukulan aneh, harga dirinya telah benar-benar dihancurkan oleh Mu Chen. Di tahap petir, para ahli yang memperhatikan pertempuran ini memiliki ekspresi yang sangat serius di wajah mereka. Ketika mereka melihat Mu Chen lagi, ketakutan muncul di mata mereka. Mereka awalnya mengira bahwa Mu Chen mengandalkan arah spiritual untuk memasuki pagoda pemurnian tubuh. Tetapi pada saat ini, mereka tahu bahwa tubuh fisik yang terakhir juga menakutkan dan tidak lebih lemah dari fisik Divine Beast mereka sendiri. Orang itu bisa dibilang adalah Divine Beast humanoid. Di langit, sementara wajah Lu Sui berubah menjadi tidak sedap dipandang saat dia menatap Mu Chen, yang ada di depannya, yang terakhir tidak memiliki ekspresi apapun di wajahnya. Hanya momentum tajam yang datang dari Mu Chen yang membuatnya merasa agak takut. Di bawah tatapan hitam Mu Chen, Lu Sui merasa seolah-olah dia sedang ditatap oleh binatang buas purba yang tidak bisa dia hindari. Pada saat ini, Mu Chen menjadi seseorang yang sangat tangguh untuk dihadapi. Wajah Lu Sui pucat saat dia mengertakkan gigi. Mu Chen, kami akan meletakkannya di sini. Jika Anda ingin melanjutkan lebih jauh, jangan salahkan saya karena kejam. Pada saat itu, aku pasti akan menyeretmu bersamaku, bahkan jika aku menderita luka parah. Lu Sui adalah orang yang kejam, jadi meskipun situasinya tidak menguntungkan baginya, dia tidak akan menempatkan dirinya sebagai orang bodoh. Selain itu, dia yakin bahwa meskipun Mu Chen sangat mengejutkan, dia akan dapat menyeret Mu Chen bersamanya jika mereka bertarung secara nyata. Namun, Mu Chen hanya mengangkat matanya ketika menghadapi kata-kata kejam Lu Sui. Cara Mu Chen menatapnya tidak melemah. Sebaliknya, malah semakin kuat.
Tanpa ekspresi apapun di wajahnya, tubuhnya praktis hampir mendidih setelah pertempuran sebelumnya. Gelombang kuat yang sepertinya ingin menghancurkan ruang angkasa berkumpul di dalam tubuhnya. Jika dia tidak melampiaskan energi ini, dia akan melukai dirinya sendiri. Jadi pada saat ini, itu tidak mungkin, bahkan jika dia ingin membiarkan masalah ini beristirahat. Jika Anda dapat memblokir langkah terakhir ini dari saya akan membiarkan Anda pergi. Mu Chen dengan acuh tak acuh berkata. Orang bodoh yang sombong. Menghadapi kata-kata Mu Chen, Lu Sui hampir meledak karena marah, karena dia benar-benar dipaksa ke keadaan yang menyedihkan dari manusia penguasa kelas 6. Ekspresi wajahnya berubah menjadi lebih menyeramkan dan saat dia menatap Mu Chen, tatapannya membuatnya terlihat seperti dia hanya ingin mencabik-cabik Mu Chen. Karena kamu mencari kematian, maka aku akan memenuhi permintaanmu. Lu Sui berteriak dan petir meledak dengan keras di sekelilingnya. Guntur bergemuruh bergema di cakrawala saat penindasan menyebar. Mu Chen tidak peduli dengan hal ini saat dia menarik napas dalam-dalam dan cahaya keemasan berkumpul di kedalaman matanya, samar-samar membentuk bentuk naga dan burung phoenix. Dia perlahan-lahan mengepalkan tangannya dan tangannya mulai bergetar. Itu karena dia bisa merasakan bahwa tato naga dan phoenix sejati di tubuhnya menggeliat pada saat ini dan gelombang energi yang menakutkan sepertinya ingin mencabik-cabik tubuhnya. Jika dia tidak melepaskan energi ini, maka hal pertama yang akan meledak adalah tubuhnya. Mu Chen tidak ingin tubuh yang telah dia perbaiki dengan susah payah hancur. Oleh karena itu, dia hanya bisa membiarkan Lu Sui, yang ada di hadapannya, untuk menanggung kekuatan penghancur. Bab 998 pasti mengambil satu. Gemuruh. Gemuruh guntur yang dahsyat meledak di cakrawala saat Lu Sui dengan sinis menatap Mu Chen dengan riak petir yang menyebar dari tubuhnya. Setiap riak petir akan menyebabkan ruang terdistorsi. Meskipun dia agak menyesal karena dia tergoda oleh Zhong Teng untuk berurusan dengan Mu Chen, dia tidak lagi memiliki keraguan sekarang karena dia dipaksa untuk mengambil langkah ini. Jadi dia sudah memutuskan bahwa bahkan dengan risiko terluka parah, dia harus membunuh Mu Chen di sini dan saat ini juga. Jika tidak, reputasi klannya akan terpengaruh jika masalah ini menyebar. Karena kamu tidak menerima tawaranku, maka kamu bisa mati di sini. Raungan Lu Sui bergemuruh saat kilat melesat dari matanya. Kedua tangannya menyatu dan segelnya dengan cepat berubah di bawah petir. Bersamaan dengan perubahan segelnya, energi spiritual petir yang menyilaukan dengan keras melonjak dari tubuhnya sebelum terbentuk menjadi bekas luka petir yang mengambang di hadapannya. Setiap bekas luka itu mengandung energi spiritual yang sangat menakutkan, yang disempurnakan hingga batasnya dari energi spiritual tubuh Lu Sui. Bekas luka yang mengambang di hadapan Lu Sui kemudian dengan cepat menyatu. Seketika, petir menyelimuti cakrawala dan meledak, kemudian segel petir besar, yang kira-kira 1000 kaki, dengan cepat terbentuk. Segel petir melayang di langit dan ketika muncul, petir di wilayah ini tak henti-hentinya bersiul, dan tekanan yang menakutkan, menyebar bersamanya. Di atas tahap petir, para jenius lainnya juga terkejut ketika mereka merasakan fluktuasi ini dan mata mereka berkontraksi sebelum berkata dengan suara rendah, itu adalah segel petir pemusnahan dunia, seni ilahi tingkat sempurna. Lu Sui benar-benar dipaksa sampai ke tingkat ini. Seni ilahi tingkat sempurna dapat dianggap sebagai kartu truf yang kuat, bahkan untuk para jenius yang hadir di sini. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa Lu Sui akan dipaksa untuk melepaskan kartu trufnya saat menghadapi seorang penguasa kelas 6 seperti Mu Chen. Jauh di sana, Zhong Teng mengalihkan pandangannya dan agak terkejut. Tapi tak lama kemudian, dia tersenyum lembut. Serangan kuat dari Lu Sui ini seharusnya bisa mengubah situasi di sekitar. Dengan kultivasi Lu Sui di alam berdaulat tingkat 7 saat mengeksekusi seni ilahi peringkat sempurna, bahkan dia harus berhati-hati saat menghadapinya. Meskipun kekuatan Mu Chen agak mengejutkan, tidak mungkin baginya untuk menerima serangan ini dari Lu Sui. Berdiri di seberang Zhong Teng, ekspresi Mo Feng telah berubah menjadi serius, tetapi tidak ada kepanikan di wajahnya, karena dia tahu bahwa satu-satunya hal yang dapat dia lakukan untuk membantu Mu Chen sekarang adalah menahan Zhong Teng. Adapun Lu Sui, Mu Chen hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menghadapinya dan jika dia benar-benar tidak bisa menahannya, maka Mu Chen hanya bisa meninggalkan pagoda pemurnian tubuh. Mu Chen, saya harap Anda bisa bertahan, ini yang terbaik yang bisa saya lakukan untuk Anda. Gemuruh. Ketika Zhong Teng dan Mo Feng berbicara, petir di depan Lu Sui semakin kencang dan segel petir setinggi 1000 kaki dengan cepat terbentuk dan riak petir telah meruntuhkan angkasa. Lu Sui berdiri di belakang segel petir sambil menatap Mu Chen dengan mata dingin. Awalnya, dia ingin menggunakan ini untuk menghadapi 5 orang jenius terakhir.
Tetapi karena dia dipaksa untuk mengungkapkan ini oleh Mu Chen, yang lain akan waspada terhadap hal ini dan dia akan kehilangan inisiatif. Oleh karena itu, dia harus membantai Mu Chen di sini, apapun yang terjadi. Jauh di bawah segel petir, cahaya keemasan tanpa henti melonjak di tubuh Mu Chen dan pupil matanya yang awalnya hitam pekat telah berubah menjadi keemasan pada saat ini, seolah-olah terbuat dari emas dan dipenuhi dengan prestise yang tak terkatakan. Mu Chen tidak mengangkat kepalanya untuk melihat segel petir yang sangat besar. Sebaliknya, dia menundukkan kepalanya ke lengannya sendiri dan urat-uratnya terus menggeliat seperti naga di lengannya. Karena dagingnya terasa seperti mendidih, dia bahkan merasa bahwa dia akan larut. Perlahan-lahan mengepalkan tinjunya, dia bisa merasakan tato naga sejati dan Phoenix di tubuhnya sedikit bergetar pada saat yang bersamaan. Seolah-olah mereka tidak sabar untuk melepaskan energi menakutkan yang mereka miliki. Huff! Mu Chen menarik napas dalam-dalam, lalu mengangkat kepalanya dan melihat segel petir besar yang terangkat di bidang pandangnya dan tatapannya berangsur-angsur berubah menjadi tajam. Mengaum! Raungan naga yang dalam bergema dari tubuh Mu Chen, menggetarkan dagingnya saat tato naga sejati menutupi lengan kanannya. Itu senjata cakar naga asli dan perlahan-lahan terulur, menyatu sempurna dengan kelima jarinya. Pada saat yang sama, tato Phoenix sejati di bagian belakangnya telah bergerak untuk sekali, mengembara di kulit Mu Chen sebelum tiba di lengan kirinya. Tato Phoenix sejati perlahan-lahan membuka sayapnya dan sayapnya yang berwarna ungu keemasan menyatu dengan lengan kiri Mu Chen. Naga sejati di sebelah kanan dan Phoenix sejati di sebelah kirinya. Lengan Mu Chen bermekaran dengan cahaya ungu keemasan, yang terlihat seperti dibentuk dengan emas berwarna ungu, memiliki kekuatan yang tidak bisa dihancurkan dan kedua lengannya terus bergetar. Gemuruh. Ketika naga sejati dan Phoenix muncul di lengan Mu Chen, Lu Sui juga telah selesai mengumpulkan kekuatannya di langit dan dia dengan kejam menatap Mu Chen, sebelum melambaikan telapak tangannya ke bawah tanpa ragu-ragu. Segel petir pemusnahan dunia. Bergemuruh. Saat dia membanting telapak tangannya ke bawah, segel petir mengeluarkan suara yang menghancurkan bumi, menyebabkan guntur yang bergemuruh di langit ditekan. Setelah itu, segel petir telah berubah menjadi cahaya petir saat merobek ruang angkasa dan menekan ke arah Mu Chen seperti sambaran petir. Bahkan para jenius di sekitarnya yang telah mundur meningkatkan kecepatan mereka untuk mundur lebih jauh. Ternyata, mereka tahu betapa menakutkannya serangan dari Lu Sui ini dan mereka tidak ingin terjebak di dalamnya. Sementara segel petir besar menekan dengan bayangan besar yang dilemparkan ke atas, Mu Chen tampak kecil dan tidak signifikan di tengah segel besar. Di bawah tatapan semua orang, Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat segel petir yang turun, sebelum sedikit menutup matanya dan cahaya ungu keemasan di lengannya menjadi lebih menyilaukan. Mengaum. Raungan naga dan teriakan burung Phoenix bergema di dalam tubuh Mu Chen, menggetarkan daging dan tulangnya, yang menyebabkan bantalan Mu Chen naik dengan ganas, mencapai batasnya. Cahaya keemasan yang tampak besar melesat keluar dari mata Mu Chen, lalu dia mengangkat lengan kanannya dan melayangkan pukulan. Tinju naga sejati. Cahaya keemasan yang menyilaukan menyembur keluar dan terbentuk menjadi naga ungu keemasan, mengeluarkan raungan yang mengguncang langit dan bumi. Tinju Phoenix sejati. Setelah tinju kanannya, Mu Chen menindaklanjuti dengan tinju kirinya dan teriakan Phoenix yang cemerlang bergema. Cahaya keemasan menyembur sekali lagi dan burung Phoenix emas mengepakkan sayapnya, menyapu badai emas. Naga emas dan burung Phoenix berubah menjadi dua garis cahaya saat mereka terbang dan menyerbu cakrawala, terjalin pada saat yang sama seperti perpaduan antara naga dan burung Phoenix. Saat cahaya keemasan berfluktuasi, seketika itu juga cahaya tersebut membelah angkasa. Di atas tahap petir, semua orang jenius di sini terkejut dan wajah mereka dipenuhi keheranan. Mereka melihat naga emas dan burung Phoenix yang terjalin dan mereka merasakan penindasan yang mengejutkan yang dipancarkan dari mereka, yang bahkan menyebabkan darah dalam tubuh mereka bergetar. Dari naga emas dan burung Phoenix yang terbentuk dengan cahaya keemasan, sepertinya ada jejak aura naga sejati dan Phoenix. Mengapa serangan Mu Chen mengandung aura naga sejati dan Phoenix? Seseorang berseru dengan ketidakpercayaan tertulis di wajah mereka. Naga sejati dan Phoenix adalah Divine Beast puncak, bahkan di klan naga dan Phoenix, kaisar dari masing-masing klan. Mustahil bagi orang biasa untuk merasuki mereka, apalagi manusia biasa. Lu Sui juga terkejut pada saat ini dan cahaya ganas melonjak di matanya. Terlepas dari mengapa serangan Mu Chen mengandung jejak naga sejati dan aura Phoenix, itu tidak akan bisa membuatnya goyah. Sebaliknya, itu membuat keputusannya untuk membunuh Mu Chen semakin mantap. Karena dia sudah cocok dengan lawannya, maka dia harus segera membunuhnya dan tidak meninggalkan ancaman. Mati. Lu Sui meraung dan segel petir,
yang menekan Mu Chen, tumbuh semakin megah dan petir meledak dengan keras, yang menyebabkan langit dan bumi bergetar. Di bawah banyak tatapan kaget, segel petir menekan ke bawah saat naga emas dan burung phoenix terbentuk menjadi garis cahaya keemasan yang membumbung ke atas. Pada akhirnya, keduanya tiba-tiba berbenturan di langit. Gemuruh. Dalam sekejap tabrakan itu, kilau yang menyilaukan meledak, yang menyebabkan semua orang menutup mata dari cahaya yang menyilaukan. Dalam sekejap tabrakan itu juga, wajah Lu Sui langsung berubah drastis dan dia melihat bahwa segel petir, yang menekan ke bawah, sebenarnya telah melambat pada saat ini, sebelum perlahan-lahan berhenti. Dia memblokirnya. Lu Sui mengerutkan pupil matanya. Boom! Tapi saat dia merasa tidak percaya, segel petir tiba-tiba bergetar, mengeluarkan suara retakan, sebelum retakan menutupi segel petir dengan gerakan cepat di permukaan segel petir. Hanya dalam beberapa tarikan napas, retakan telah menyebar di segel petir dan cahaya keemasan melesat melalui retakan. Wajah Lu Sui dengan cepat menjadi pucat dan dia segera mundur. Gemuruh. Pada saat itu ketika dia mundur, segel petir yang sangat besar tiba-tiba meledak dan cahaya petir menyebar ke segala arah. Sebuah garis emas melesat keluar, yang menyelimuti Lu Sui yang mundur. Dalam cahaya keemasan, naga emas mengaum sementara burung phoenix emas mengeluarkan teriakan. Jejak aura naga sejati dan phoenix segera membekukan darah Lu Sui. Boom! Kecepatan naga emas dan burung phoenix sangat cepat sampai-sampai Lu Sui tidak bisa menghindarinya. Dia hanya bisa melihat cahaya keemasan memasuki tubuhnya. Puff! Dalam sekejap tabrakan itu, darah segar menyembur dari mulut Lu Sui dan dadanya runtuh sebelum dia melesat kembali dalam keadaan menyedihkan. Fluktuasi energi spiritual di sekelilingnya dengan cepat berkurang dan dia jelas terluka parah. Setelah Lu Sui terluka parah, garis cahaya keemasan juga telah benar-benar habis dan berubah menjadi kilauan cahaya, lalu tersebar. Wajah Lu Sui pucat saat dia melihat kilauan cahaya, yang menutupi langit, dengan ekspresi kusam. Gemerisik. Saat dia dalam keadaan linglung, sosok misterius tiba-tiba melesat dengan angin yang menusuk dan mengincar kepala Lu Sui dengan niat membunuh. Merasakan niat membunuh, hati Lu Sui menjadi dingin, karena dia tahu bahwa itu pasti Mu Chen. Dia tidak pernah menyangka bahwa yang terakhir akan begitu kejam sampai-sampai tidak membiarkannya bernapas. Sekarang dia terluka parah, ada kemungkinan dia bisa dibunuh oleh Mu Chen jika dia terus bertarung. Bajingan. Tubuh Lu Sui bergetar karena ketakutan dan kemarahan. Namun, dia hanya bisa mengaum dalam kemarahan. Dipenuhi dengan keengganan, dia dengan cepat mundur, lalu keluar dari jangkauan tahap petir. Dengung. Ketika ia keluar dari tahap petir, cahaya segera berkelebat di sekelilingnya dan siluetnya langsung menghilang. Ternyata, dia ditendang keluar dari pagoda pemurnian tubuh, kehilangan kesempatan untuk bergerak maju. Mu Chen, aku pasti akan mencabik-cabikmu. Tepat sebelum Lu Sui ditendang keluar dari pagoda pemurnian tubuh, raungannya, yang dipenuhi dengan ketakutan dan kemarahan, bergema. Mu Chen berdiri di sana, melihat ke tempat di mana Lu Sui menghilang dengan acuh tak acuh. Dia tidak memperhatikan kata-kata Lu Sui dan berbalik untuk kembali ke tengah tahap petir. Saat Mu Chen mendarat di tahap petir, seluruh wilayah menjadi sunyi dan ketakutan memenuhi mata para jenius lainnya. Mu Chen juga mengangkat kepalanya, dengan acuh tak acuh menyapu pandangannya ke para jenius itu, sebelum mengarahkan pandangannya ke Zhong Teng, yang menghadap Mo Feng sambil bergantian antara hijau dan putih. Kemudian, suara tenang Mu Chen bergema. Saya ingin tahu apakah masih ada teman di sini yang ingin membandingkan catatan. Mu Chen berdiri dengan tangan di belakang punggung saat suaranya menyebar di atas tahap petir. Suaranya tidak keras, tapi ada aura ketakutan yang menyebar. Beberapa jenius lain yang memiliki tatapan memangsa dengan ganas memiliki mata yang sedikit berkedip sebelum mereka mundur. Itu karena, pada saat ini, Mu Chen sepertinya belum kelelahan dari pertempuran. Sebaliknya, dia merasa lebih berbahaya. Mereka sudah tahu bahwa pada saat ini, momentum Mu Chen telah terbentuk dan sulit bagi siapapun untuk memilihnya. Di antara 5 kuota, orang ini pasti akan mengambil tempat. N. Bab 9995 kuota. S. Ketika kata-kata Mu Chen menyebar dari tahap petir, tidak hanya tidak ada jawaban, bahkan area di luar pagoda pemurnian tubuh diselimuti dalam suasana yang sangat hening. Semua orang tercengang melihat pemandangan ini. Mereka menatap lokasi di mana Lu Sui menghilang, seolah-olah mereka tidak dapat pulih dari keterkejutan yang ditimbulkan oleh hasilnya. Sebelumnya, ketika Lu Sui melakukan gerakan yang begitu menakutkan, mayoritas ahli di sana sudah mengira bahwa hasil pertempuran telah ditentukan. Namun, mereka tidak pernah menyangka Mu Chen akan membalikkan keadaan sekali lagi, dan menendang Lu Sui, yang tampaknya sudah berada dalam genggamannya, hingga terjatuh.
Semua orang tercengang untuk beberapa saat, sebelum mereka pulih dari keterkejutan dan tatapan mereka berubah menjadi sangat serius. Sebelumnya, Mu Chen bahkan belum mengeluarkan arai spiritualnya. Dia hanya mengalahkan Lu Sui yang berdaulat kelas 7 dengan kekuatannya di alam berdaulat kelas 6. Meskipun yang terakhir ceroboh sejak awal, dan dengan demikian, kehilangan inisiatif, itu masih menunjukkan betapa menakutkannya Mu Chen. Dengan kekuatan itu, dia bisa menghadapi para jenius top di pagoda pemurnian tubuh. Ke arah klan Skyrock, wajah Lu King pucat saat dia melihat siluet ramping di layar. Meneguk air liurnya, rasa takut muncul di matanya untuk pertama kalinya. Pada saat ini, dia bodoh jika masih memperlakukan Mu Chen sebagai penguasa kelas 6 biasa. Dengan kekuatan bertarung yang dia tunjukkan, selain arai spiritual yang kuat, bahkan Zhong Teng akan mengalami kesulitan untuk unggul jika mereka bertarung. Sebelumnya, dia mengejek dan memandang Nine Nether dengan jijik. Tapi sekarang, dia benar-benar mempermalukan dirinya sendiri dan dia bisa memahaminya dari semua tatapan mengejek yang melayang. Mengapa Mu Chen itu begitu kuat? Zhong Yan, yang kalah dari Mu Chen, juga memiliki ekspresi serius. Sebelumnya, dia juga mengira bahwa Mu Chen mengandalkan arai spiritual untuk menghadapi para ahli. Tapi siapa yang menyangka bahwa tanpa menggunakan arai spiritual apapun, Mu Chen akan berhasil mengalahkan Lu Sui dengan cara yang begitu ganas. Sepertinya hanya kakak Zhong Teng yang bisa menghadapi orang itu. Pakar lain dari klan Skyrock menganggukkan kepalanya. Liu Qing dengan lembut menganggukkan kepalanya. Mereka tidak hanya salah menilai kekuatan Mu Chen, tetapi bahkan Zhong Teng mungkin salah menilai kekuatannya. Orang itu benar-benar aneh. Wosh! Setelah kejutan yang ditimbulkan oleh Mu Chen di pagoda pemurnian tubuh, sebuah cahaya tiba-tiba berkedip di atas tahap batu di luar pagoda dan siluet yang tampak menyesal muncul. Ketika siluet itu muncul, dia segera mundur dalam sekejap dan muncul di antara klan Gagak Guntur. Menampakkan dirinya, dia secara alami adalah Lu Sui yang berwajah pucat dengan energi spiritualnya berkurang. Tatapan di sekitarnya semuanya diarahkan dalam sekejap. Wajah Lu Sui pucat saat dia dengan penuh kebencian memelototi Mu Chen, yang ada di layar, sebelum menoleh dan mengarahkan tatapan ganasnya ke arah Nine Nether dan Mo Ling. Di sampingnya, beberapa ahli dari klan Gagak-Gagak juga memiliki ekspresi buruk. Namun, Nine Nether tidak takut saat menghadapi tatapan mereka. Dia dengan dingin mencibir, seekor anjing yang dipukuli masih berani keluar dan bertingkah galak. Dengan Lu Sui yang terluka parah dan kehilangan semua kemampuan bertarungnya, mereka semua tidak perlu takut. Jika mereka berani menyerang mereka, maka Nine Nether tidak akan keberatan menyingkirkan mereka semua untuk menyingkirkan ancaman di masa depan. Tatapan kebencian Lu Sui terkunci pada Nine Nether tapi, pada akhirnya, dia dengan terpaksa menarik kembali tatapannya, sebelum dengan cepat mundur dan duduk di atas reruntuhan bangunan untuk memulihkan lukanya. Beberapa orang lain dari klan Gagak-Gagak juga muncul di sekelilingnya untuk melindunginya. Ketika Nine Nether melihat respon mereka, dia tidak lagi mempermasalahkan mereka dan melihat ke layar sekali lagi, fokus pada siluet muda itu dan kepalan tangannya yang mengepal akhirnya mengendur. Itu juga jelas tidak terduga baginya bahwa Mu Chen akan menang dengan mudah. Itu karena, menurut perkiraannya, bahkan jika Mu Chen bisa menginjakkan kakinya dengan kuat, akan sulit baginya untuk mengalahkan Lu Sui dengan mudah dengan kekuatannya di penguasa kelas 6, dan jika pertarungan itu berlarut-larut sampai akhir, mungkin akan ada beberapa perubahan yang tak terduga pada hasilnya. Namun, hasilnya adalah kejutan yang menyenangkan baginya. Jelas, Mu Chen juga telah memperoleh manfaat besar dari 3 tingkat pagoda pemurnian tubuh. Jika tidak, dia tidak akan bisa menampilkan kekuatan yang begitu mengejutkan. Dikatakan bahwa tingkat keempat pagoda pemurnian tubuh sangat menakjubkan. Jika seseorang bisa menginjakkan kaki di dalamnya, mereka akan bisa mendapatkan manfaat yang jauh melebihi tingkat ketiga. 9 Nether sedikit tersenyum. Dilihat dari situasi saat ini, seharusnya tidak ada masalah bagi Mu Chen untuk memasuki level keempat. Sedangkan untuk Mo Feng, kekuatannya adalah salah satu yang teratas di antara grup, jadi seharusnya tidak sulit baginya untuk mendapatkan kuota di 5 besar juga. Sepertinya dalam perjalanan ke pagoda pemurnian tubuh ini, klan 9 Netebird mereka mungkin akan menjadi pemenang terbesar. Di atas tahap petir, tidak ada yang menanggapi kata-kata Mu Chen dan pada saat ini, bahkan mereka yang sekuat Han San dan Su Kun merasa sedikit takut pada Mu Chen. Oleh karena itu, mereka secara alami tidak akan memilih untuk berhadapan langsung dengannya. Dengan demikian, semua ahli di sekitarnya diam, sebelum dengan cepat mundur dari daerah Mu Chen, menyatakan bahwa mereka tidak akan melawannya. Ketika Mu Chen melihat pemandangan ini, meskipun tidak ada perubahan pada ekspresinya, dia masih merasa lega.
Yang lain hanya bisa melihat adegan maha dahsyat saat dia mengalahkan Lu Sui. Tetapi mereka tidak tahu bahwa tinju yang dia lemparkan sebelumnya adalah energi berlebih dari tingkat ketiga. Sebelumnya, tubuh Mu Chen seperti spons yang telah menyerap air hingga batasnya. Tinjunya sebelumnya telah memeras air sepenuhnya, mengembalikan tubuhnya yang membengkak ke keadaan semula. Jadi jika dia mencoba melakukan serangan semacam itu lagi, kekuatannya tidak akan sekuat sebelumnya. Efek khusus semacam ini untuk mengumpulkan energi dalam tubuhnya secara alami diberikan kepadanya oleh fisik naga Phoenix. Dengan cara ini, dia bisa mendapatkan hasil yang tidak diharapkan oleh siapapun, menjadi kartu truf yang tangguh. Sutra Naga Phoenix memang sangat kuat. Bahkan Mu Chen sangat memuji hal ini. Sutra Naga Phoenix benar-benar pas sebagai teknik yang luar biasa. Menurut perkiraannya, Sutra Naga Phoenix jelas tidak biasa, bahkan di antara kemampuan ilahi. Mu Chen berseru kagum sebelum menenangkan hatinya. Meskipun tidak ada orang di sini yang memprovokasi dia, dia tidak berniat memprovokasi orang lain juga. Dia berdiri di tempat, menunggu hasil eliminasi. Adapun Zhong Teng, Mu Chen tahu bahwa Zhong Teng pasti berada di belakang Lu Sui yang mencari masalah dengannya. Tapi karena saat ini bukan kesempatan terbaik baginya untuk bergerak, dia hanya bisa menunda rencananya. Namun meski begitu, tatapan tajam Mu Chen masih tertuju pada Zhong Teng, dan sekelilingnya melonjak dengan energi spiritual, seperti macan tutul yang akan menerkam mangsanya, penuh dengan ancaman. Tindakan Mu Chen membuat Zhong Teng, yang menghadapi Mo Feng, merasa tidak nyaman, karena dia harus memisahkan pikirannya untuk memperhatikan Mu Chen, mencegah Mu Chen tiba-tiba bergerak bersama Mo Feng. Dengan cara ini, perhatian Zhong Teng agak teralihkan dan dia mengertakkan gigi, sebelum mengambil inisiatif untuk mundur dari wilayah tempat Mo Feng berada. Kakak Mo, akan sulit bagi pertarungan kita untuk mendapatkan kesimpulan. Jadi mengapa kita masing-masing tidak menemukan lawan kita sendiri dan mendapatkan kuota? Begitu Zhong Teng mundur, suaranya bergema. Mo Feng dengan acuh tak acuh melirik Zhong Teng, sebelum menganggukkan kepalanya. Itu karena dia tahu bahwa jika mereka tetap berkonfrontasi, tidak akan ada hasilnya. Jika dia bergandengan tangan dengan Mu Chen, mereka mungkin akan membangkitkan keganasan di Zhong Teng, dan bahkan mereka harus membayar harga yang cukup besar dari serangan balik. Saat ini, yang terpenting bagi mereka adalah mendapatkan kuota untuk memasuki level keempat. Ketika Zhong Teng melihat jawaban Mo Feng, dia merasa lega di dalam hati dan dia dengan cepat mundur, meninggalkan area tempat Mu Chen dan Mo Feng berada, lalu dia merenung sejenak sebelum berjalan menuju yang lebih lemah. Ketika Mu Chen melihat Zhong Teng pergi, dia tidak lagi mengganggu dirinya sendiri dengan Zhong Teng dan bertukar tatapan dengan Mo Feng, lalu menganggukkan kepalanya sambil tersenyum, mengungkapkan rasa terima kasihnya karena telah menahan Zhong Teng. Tatapan Mo Feng menjadi agak lebih lembut pada saat ini, karena kekalahan Mu Chen dari Lu Sui telah menyebabkan Mo Feng memandangnya sebagai seseorang yang berada pada level yang sama, dan dia tidak lagi mempertahankan ketidakpedulian yang dia miliki sebelumnya. Oleh karena itu, dia juga menganggukkan kepalanya ke arah Mu Chen, sebelum dia berbalik dan mulai memilih lawannya sendiri. Bergemuruh. Yang lainnya yang tersisa juga telah memilih lawan mereka sendiri. Pada saat ini, energi spiritual berhembus dengan keras di atas tahap petir saat benturan menyapu dalam gelombang, yang menyebabkan ruang bergetar tanpa henti. Di tahap petir yang mendatangkan malapetaka dengan energi spiritual, hanya situasi Mu Chen yang tidak terganggu, karena tidak ada yang melangkah dalam radius 1000 kaki. Pada saat ini, dia seperti penonton saat dia menyaksikan pertempuran. Di saat yang sama, dia juga telah menanamkan gerakan yang kuat ke dalam hatinya. Meskipun seharusnya tidak ada bentrokan di level ini, masih ada 2 level lagi yang menunggu mereka. Siapa yang bisa menjamin bahwa tidak akan ada penurunan di level berikutnya? Karena itu masalahnya, dia hanya bisa mengisi dirinya dengan informasi tentang yang lain. Di bawah pengamatan Mu Chen, pertempuran di tahap petir berlangsung selama beberapa waktu sebelum mulai berakhir, dan hasilnya seperti yang diharapkan. Setelah Mu Chen, Han San dari klan Badak Iblis yang mengalahkan lawannya dan mendapatkan kuota. Setelah dia, Mo Feng dan Zhong Teng sama-sama mendapatkan kemenangan. Kuota terakhir jatuh ke tangan Sukun, yang sebelumnya kalah dari Han San di luar pagoda pemurnian tubuh. Orang ini memiliki kekuatan yang mengejutkan, karena bahkan Han San harus melakukan banyak jurus sebelum dia bisa mendapatkan kemenangan. Ketika Sukun mendapatkan kuota terakhir, tahap petir yang besar menjadi hening sekali lagi dan 5 siluet berdiri sebagai 5 aura tak terbatas yang membumbung tinggi ke langit, berbenturan satu sama lain. Namun, bentrokan itu hanya berlangsung sekejap, sebelum mereka berlima menariknya sekaligus. Mereka saling melirik satu sama lain,
Kemudian mereka tidak lagi ragu-ragu dan terbang keluar, muncul di atas 5 alas petir. Setelah itu, tatapan mereka diarahkan ke ruang di belakang tahap petir dengan keserakahan yang membara saat komet melesat melintasi ruang itu. Garis-garis itu adalah tetesan esensi petir, berkedip-kedip dengan lustrasi yang menyilaukan. N.